Jumpa lagi saudara. Hari ini Kamis Legi tanggal 9 Februari tahun 2023. Sekarang ini saya berada di tepi jalan raya, tepatnya di sisi sebelah barat depan Masjid Al-Skadau. Yang nampak ada mobil warna putih itu berasal dari arah selatan. Itu jalan menuju ke selatan, itu sampai di dekat sini ada pabrik gula Pagotan, kemudian pasar Pagotan, perempatan Pagotan, traffic light itu lurus itu sampai ke Ndolopo, kemudian rumah saya, kemudian melilir dan terus sampai ke Ponorogo. Yang nampak ini sebelah ini, yang baru ini adalah menuju ke arah utara sampai Kota Madiun. Kalau ke kiri ke barat itu sampai Solo, Jogja, ke utara lurus sampai Caruban dan Surabaya. Ini ada Masjid Al-Skadau. Ini ada tulisan seperti ini, Masjid Al-Skadau. Ini saya pun bacanya agak belepotan, ini Skadau. Ini saya di depan sini, dan ini yang kita jadikan konten pada edisi kali ini, saudara. Ini posisinya di barat jalan raya dari Pagotan menuju Madiun, itu sebelah kiri jalan atau barat jalan. Ini kita akan memasuki ke pelataran sini, saudara. Jadi saya sebelum syuting ini sudah berbincang-bincang dengan yang menjaga sini. Beliau adalah marbot juga security yang menjaga di pos depan itu. Ini Masjid Skadau. Ini Skadau ini yang poin pertama yang akan kita jadikan penasaran. Saya tanya apa itu Skadau. Ini beliau jelaskan ini di pos penjagaan ada tulisan Siska Dewi. Oh, ternyata Skadau itu adalah kependekan dari Siska Dewi. Ini pos kamarnya, bukan kampus kambing, pos jaga di depan itu. Siska Dewi ini adalah nama seseorang mbak-mbak yang mempunyai atau yang membangun masjid ini. Beliau ini adalah seorang perempuan, domisilinya di sekitar Pagotan sini. Nah, sebagai orang Madiun, saya juga sedikit tahu bahwa dulu itu Mbak Siska Dewi ini pernah mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI, namun kayaknya belum rezeki sehingga Mbak Siska nampaknya belum jadi. Masjid Skadau ini sudah berada di bangunan masjid ini. Ini bangunan masjid ini warnanya putih, bentuknya kotak membujur ke barat dan timur, semacam jajaran genjang. Jadi dari segi bangunan ini sedikit berbeda, mungkin ya ini model-model Mediterania mungkin seperti itu menurut saya. Jadi berbeda dalam bentuknya. Kalau lazimnya di kampung-kampung atau di tempat lain itu ada kubah dalam arti yang bunder-bunder bulat-bulat itu, kemudian ada menaranya seperti itu, namun di sini tidak seperti itu. Ini yang depan ini adalah tempat wudhu, berada di sisi sebelah utara dekat pagar tembok itu. Di sebelah utaranya itu ada persawahan yang ditanami padi, saudara. Jadi poin pertama tentang Skadau ini sudah terjawab, yaitu nama dari Siska Dewi, itu nama dari pendiri masjid ini. Sedangkan bangunannya ya seperti ini modelnya tadi kotak membujur, itu saya katakan bujur sangkar. Jadi ini sudah yang nampak tadi ada pintu terbuka, itu adalah tempat wudhu yang sekaligus di situ ada toiletnya seperti itu. Mungkin karena saya tidak masuk, saudara, jadi persisnya tidak tahu, hanya saya lihat dari luar dekat pintu ini, saudara. Memang untuk di dalam itu hanya kotak saja, macam kalau Anda bayangkan semacam bis, kita berada dalam bis yang itu hanya dibagi dua. Jadi untuk jamaah putri tidak ada tempat semacam palastren atau tingkat atas, tidak ada, tapi hanya disekat-sekat dengan papan-papan yang itu tidak tinggi sehingga jamaah putri bisa melihat ke depan jamaah laki-laki, sehingga begitulah yang memang idealnya. Jamaah putri berada di belakang laki-laki, nampak jamaah laki-laki kita bisa mengikuti gerakannya seperti itu. Ini yang ada di sini ini, jadi modelnya seperti ini sudah selesai. Jadi dari segi nama
Skadau kita sudah tahu itu adalah Siska Dewi. Bangunannya ya seperti ini pintu masuk di sebelah utara bagian tengah. Ini nampak itu ada mbak-mbak itu jamaah putri itu. Nah, itu yang di belakang ada sekat itu adalah jamaah putri. Nah, depan ini ada nampak karpet ini jamaah untuk laki-laki atau bapak-bapak. Saudara, di sisi sebelah utara ini ada jalan menuju ke barat ke belakang masjid ini. Di sisi sebelah utara ini ada pintu masuknya ada 3, satu dekat tadi tempat wudhu, kemudian tengah, kemudian paling ujung barat itu dekat ke jamaah laki-laki ke pengimaman, yang di situ juga ada mimbarnya untuk khotbah seperti itu. Di belakang masjid ini banyak ruang yang kosong, saudara. Jadi ini poin yang kedua untuk mungkin sekedar masukan ini ide saya kepada Mbak Siska Dewi. Seandainya mendengar atau melihat konten saya ini saya sekedar masukan Mbak Siska. Ini tidak ada maksud apa-apa, saya pun tidak tahu idenya bagaimana, mau dibahas seperti apa juga tidak tahu. Sebagai orang luar yang tidak tahu bagaimana perencanaan itu, ya berpikir ini ada ruang kosong, tanah kosong ini kan banyak, masih luas sekali ini ya. Yang nampak ini ada bekas tenda-tenda itu, saya pun tadi tidak tanya apakah dulu pernah dapat bazar seperti itu. Namun saya berpikir bahwa jamaah masjid ini memang ramai, mobil itu keluar masuk, jadi sehingga sewaktu saya duduk tadi itu banyak orang, mobil itu keluar masuk dengan membawa rombongan. Nah, ini ruang kosong belakang ini, tanah kosong ini, saya berpikir dibuat untuk semacam rumah makan atau kuliner kecil-kecilan, dan itu disewakan. Itu untuk menjaga nih para rombongan yang datang sini kan tidak semua sholat, ada yang berhalangan, mungkin bisa makan di situ ataupun minum ala kadarnya, sehingga dari hasil jualan itu mungkin disewakan tempatnya, atau hasil penjualannya sebagian diinfakkan untuk masjid, untuk kesejahteraan masjid, kemudian sebagian untuk disalurkan kepada lembaga-lembaga pendidikan, taman pendidikan Al-Quran atau madrasah yang ada di sekitar pagodan sini, sehingga efek dampak dari keberadaan masjid ini bisa dirasakan oleh banyak orang, khususnya anak-anak dalam hal pendidikan. Sekedar itu Mbak Siska Dewi, mudah-mudahan apa yang Anda buat ini sebagai amal jariah yang kelak bisa Anda petik di akhirat nanti. Saudara, ini setelah yang sudah mau berakhir, sekali lagi ini konten bebas, jadi masjid yang ada ini seperti ini sudah saya kasih tahu. Ini Skadau itu ada Siska Dewi dan bentuk masjidnya seperti ini. Sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita jumpa lagi di edisi yang mendatang. Mudah-mudahan sekali lagi minimal ada informasinya, syukur-syukur bermanfaat untuk semua, sehingga menimbulkan semangat baru, energi baru, dan ide-ide baru. Terima kasih matur nuwun, dan jumpa lagi. Syukron, thank you, kamsia.